Selamat sahabat semua, sekali lagi kita bertemu kembali dengan acara Rumah Sakit Advent Bandung, di mana Dr. Edi Taliwongso akan memberikan kiat-kiat, pengetahuan, apapun seputaran dengan virus corona yang sekarang sedang merebak. Dan pada saat matahari terbenam, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gary Takaria. Wah, senang sekali Pendeta Gary bisa bergabung, juga Dr. Edi bisa bergabung ya, karena ini Dokter Edi jarang-jarang dia bisa sibuk terus Dokter Edi ya. Baik, untuk memulai acara ini kita akan berdoa dan saya ingin mengundang kesediaan dari Bapak Daniel Sitompul untuk buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan kemurahan, Allah yang maha kasih dan penyayang, pada sore Sabat Tuhan yang kudus, kami datang menghadap pada Tuhan untuk mengucap syukur, puji-pujian pada Tuhan atas pimpinan Tuhan bagi kami sepanjang Sabat Tuhan dari kemarin matahari terbenam hingga pada petang hari ini. Kami bertemu di Zoom Rumah Sakit Advent Bandung untuk mendengarkan baik lagu pujian dan juga nasihat-nasihat dari dokter dan para medis di Rumah Sakit Advent yang akan dipandu oleh hambamu, Ibu Peggy. Biar Tuhan acara ini dapat berjalan dengan baik, terutama jaringan di tempat kami masing-masing, sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik dan kami bisa melakukan pelajaran-pelajaran yang penting untuk dapat kami terapkan dalam masa pandemi ini. Itu juga hamba Tuhan Pendeta Gary Takaria akan memaparkan firman untuk sahabat. Tuhan berkati juga bukan Roh Kudus-Mu agar firman ditaburkan nanti dapat kami renungkan setiap hari, menguatkan kami hingga hari Maranatha. Sertai dan berkati acara ini dari awal hingga akhir. Berkati juga rekan-rekan yang lain yang kami sudah sampaikan link ini agar mereka bisa segera bergabung. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Saudara Daniel sudah melayangkan doa buka dan kita akan mendengarkan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan Dr. Edi Taliwongso. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan, hidup sehat
sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat pilihan kita. Hidup sehat pilihan kita. Iya, hidup sehat pilihan kita. Terima kasih, sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. Baik, saatnya kita akan bertemu, berbincang-bincang dengan Dr. Edward Taliwongso. Panggilan bersahabatnya adalah Dr. Edi. Mana Dr. Edi? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sahabat, gimana ini? Mohon maaf lagi pakai baju begini. Gak apa-apa dok. Jadi kita lebih yakin bahwa dokter memang sedang merawat pasien-pasien di sana ya dok. Iya. Iya. Sehat-sehat ya dok. Uh-uh. Waduh, saya ngelihat dokter Edi masih jadi flashback ingat papi saya. Ya. Sudah lewat masanya. Dok, kita mau bincang-bincang soal virus yang sekarang lagi ngetren katanya. Jadi, dan sekarang kembali lagi lockdown ya, seperti di Jakarta sebagian kantor-kantor harus WFH dan sebagainya. Nah, begitu mengerikannya dengar berita-beritanya dok, apalagi peningkatan pasien yang terpapar, kemudian kita perkecil di Rumah Sakit Advent Bandung. Waduh, banyak sekali berita katanya sampai antri di luar, bahkan kekurangan bed dan sebagainya. Nah, kami mau mendengarkan info ini yang sebenarnya dari Dr. Edi. Gimana tuh dok? Apakah benar pasiennya meningkat dan peningkatannya itu luar biasa atau luar biasanya itu seberapa banyak? Dan apakah benar sampai Rumah Sakit Advent tidak lagi bisa ya menerima beberapa pasien karena penuh dan sebagainya. Bagaimana, dok? Terima kasih, Peggy, atas pertanyaannya. Apa bisa mendengar suara saya? Sangat jelas. Oke. Memang akhir-akhir ini banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa ada virus dengan mutasi yang baru, seperti India, itu tipe 17-16 kalau tidak salah. Itu yang Delta ya, dok? Ya, yang kita sebut dengan Delta virus gitu ya. Sudah terbukti memang virus ini di India sendiri dia itu virulensinya atau daya serang virusnya itu lebih hebat daripada yang sebelumnya. Artinya kalau orang begitu kena virus ini maka dia akan menderita sakit yang lebih berat dibandingkan dengan virus sebelumnya gitu ya. Kemudian ialah dia akan daya menularnya menjadi cepat sekali. Jadi daya serangnya kuat, daya menularnya juga kuat sekali. Ya. Sebenarnya mutasi virus itu hal yang normal yang terjadi pada virus gitu. Umumnya virus COVID ini dia tuh bermutasi. Sudah banyak mutasi Brasil, Amerika, Inggris, Afrika, India gitu ya. Dan setiap kali dia bermutasi tentu mempunyai suatu hal yang unik daripada virus ini. Misalnya kalau India itu daya menularnya tinggi, tapi daya kekuatan untuk mengakibatkan sakit lebih berat itu juga tinggi sekali gitu ya. Nah, sekarang ada orang, kalau dulu nggak ada, karena katanya orang dengan gejala virus Delta ini sering juga, kalau dulu kan penciuman berkurang, rasa itu berkurang, sekarang pendengaran berkurang katanya. Oh gitu. ya? Nah, sudah ada beberapa kasus dia tuh kayak orang tuh seperti kurang mendengar gitu ya. Jadi diduga itu dari varian atau mutasi daripada virus gitu. Di data di kita sih masih belum jelas di Bandung, tapi di data yang sudah ada di Jakarta itu
pada daerah Tangerang kalau tidak salah atau daerah Bekasi itu sudah ada puluhan pasien dengan terkonfirmasi dengan virus Delta ini gitu. Oh, di Jadi Bandung akibat, sendiri belum ya, Dok? bukan belum, datanya Belum ada datanya. Oh, oke. Tapi nanti kalau sudah ada data dan kita sudah tahu, mungkin datanya sudah ada, sudah dipublish, hanya kita belum baca gitu. Jadi antara belum ada data atau sudah ada tapi belum dipublish, atau sudah ada dipublish tapi kami belum baca. Dugaan ke arah virus itu sudah sangat kuat gitu. Oh. Hasil mutasinya gitu. Itu penularannya katanya cepat sekali ya, Dok. Malah saya baca tadi ada info bahwa di Jakarta, nggak tahu di tempat lain, tapi pastinya kan kalau virus yang sama ya, itu bisa per detik lewat saling papasan gitu. Dia entah batuk per detik bisa. Apa benar nggak itu, Dok? Ada kebenarannya juga gitu. Tetapi yang pada waktu virus pertama itu masuk di Indonesia itu daya menularnya juga sudah cukup tinggi. Berpapasan aja, misalnya orang yang berpapasan tidak pakai masker dan saya tidak pakai masker, kebetulan dia batuk pada saat kita berpapasan itu sudah kena gitu. Oh. Jadi tidak heran kalau virus yang Delta ini, varian India ini dianggap daya tularnya itu lebih kuat sampai lewat saja itu bisa terkena gitu. Memang teorinya kalau orang yang tidak pakai masker dua-dua apabila bertemu maka insiden kemungkinan terkena COVID 75 sampai 90% gitu. Wah, sekali ya. Nah, apa yang Ibu Egi bilang itu memang ada kebenarannya gitu. Oke. Ngeri sekali kalau begitu ya, Dok. Saya jadi memikirkan perawat-perawat di sana dengan dokter-dokter itu. Apalagi sekarang dengan banyaknya ya yang terpapar. Iya. Wah. Jadi apa ya penanggulangannya apa untuk nakes sendiri, Dok? Oke. Memang Rumah Sakit Advent sekarang emergency itu sudah bukan tempat transit lagi, tapi untuk merawat 1-2-3 hari sambil menunggu kamar ada pasien yang pulang, baru dirawat ke dalam. Oh, itu tingkatnya, Dok, maaf, peningkatannya seberapa, Dok? Kita pernah mengalami episode seperti ini pada waktu bulan November, kalau tidak salah November Desember pada tahun lalu juga seperti ini. Tapi sekarang kelihatannya lebih banyak dari yang dulu. Banyak ya. Buka semacam bangsal observasi di daerah sekitar emergensi itu ada kurang lebih 10 kali 4 dan itu antri orang gitu. Nah, sehubungan dengan rumah sakit penuh ya, ini juga mengerikan. Bagaimana, Dok, jika yang terpapar itu dia isoman, apa yang harus dilakukan? Oke, memang peraturan menteri juga mengatakan kalau pasien hanya dengan gejala-gejala ringan, ya, gejala-gejala ringan itu di rumah saja, kita lakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah. Itu apa yang dilakukan seorang pasien apabila dia mengalami isolasi mandiri, ya, dia tinggal di rumah dalam kurang lebih 14 hari kurang lebih ya, dengan membatasi aktivitas dan keluar rumah. Tapi dia tidur di satu kamar ya, tapi kamar itu tidak boleh tertutup. Kamarnya harus, kalau ada sinar matahari dia harus buka supaya sinar matahari masuk gitu ya. Dia aja pakai piring sendiri, sendok sendiri, mangkok sendiri, gelas sendiri untuk dia minum gitu. Dia itu bisa lakukan gitu. Bukan bisa keluar kamar gitu. Kalau dia bisa keluar kamar itu tetap harus dia jaga jarak dengan orang-orang di rumah. Sekitar 1-2 meter, pakai masker, kalau boleh pakai face shield ya. Nah,
dia harus melakukan itu sendiri mencegah orang-orang rumah itu terkontaminasi. Kekhawatiran orang-orang rumah itu untuk terinfeksi menjadi lebih kuat gitu. Jadi mereka selalu banyak menganjurkan isolasi itu di tempat-tempat tertentu yang ditunjukkan oleh pemerintah atau ditunjuk oleh perusahaan. Misalnya ada perusahaan yang menunjuk hotel ini untuk dia diisolasi mandiri di situ gitu. Selama 2 minggu gitu ya. Itu aktivitas di dalam kamar biasa aja kalau dia mau olahraga dan sebagainya ya. Kalau ada pagi udara sinar matahari masuk, dia itu bisa buka gitu ya. Jadi kehidupannya sebenarnya seperti biasa aja, hanya itu berlokasi di dalam kamar aja gitu ya. Kalau dia mau keluar sekali-sekali gitu. Tentunya dia harus ada termometer untuk periksa suhu tubuhnya, juga kalau bisa untuk periksa Dok, oksigen. Ya. Kalau dia punya, kalau dia nggak punya, nggak apa-apa. Hanya kami selalu kami selalu bilang kepada pasien bahwa isolasi di rumah selama 2 minggu ya. Tapi perhatikan gejala-gejala seperti batuknya tambah berat, dia demam, atau dia mulai timbul sesak napas. Nah, pada saat itu dia nggak boleh di rumah, dia harus datang ke rumah sakit. Dia datang ke rumah sakit untuk kemungkinan dirawat inap gitu. Oh, oke. Itu harus diperhatikan ya, Dok ya. Benar. Iya. Nah, ini Dok, terima kasih Dokter Edi. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang hadir di Zoom meeting ini untuk bertanya. Mungkin sekarang ada yang isoman, jadi boleh bertanya kepada Dokter Edi apa saja yang harus dipersiapkan seperti yang tadi sudah diuraikan. Nah, Dok, ini di chat ada pertanyaan nih, Dok. Mungkin Dokter Edi bisa juga baca di chat, tapi saya akan bacakan. Ini dari keluarga Pasaribu. Sekarang pemerintah telah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi untuk umur. Oh, oke. Itu cuma satu pertanyaan. Ini ada dari Ibu Panjaitan mau bertanya. Boleh bertanya langsung? Boleh. Ibu Panjaitan, silakan. Ibu Panjaitan boleh di spotlight. Iya, ini ada beberapa pertanyaan, Ibu. Mana Ibu Panjaitan? Silakan mau bertanya langsung pada Dokter Edi. Dari Jemaat Gunung Putri. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut kepada pertanyaan. Tadi saya baca dia punya. Tapi kalau orangnya masih ada, Dok. Kalau orangnya nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Ya. Ini Nelson Hutagalung. Selamat sahabat Dr. Edi Taliwongso. Rasa senang melihat pertandingan bola Euro yang sedang berlangsung di mana penonton sepak bola di sana hampir tidak menggunakan masker. Apa jenis vaksin yang digunakan di negara Eropa? Wah, ini pertanyaannya jenis vaksin karena mereka bisa nonton pertandingan di sana. Sementara kita di sini justru harus karantina di rumah ya. Kebanyakan Eropa dan Amerika menggunakan vaksin dari kalau nggak salah Pfizer dengan Johnson & Johnson ya. Iya, dua itu gitu ya. Dua itu ya. Mereka menggunakan itu gitu dan mereka bisa mengklaim bahwa angka sukses mereka itu bisa sampai 80-90% gitu. Oh, oke. Coba Moderna kalau nggak salah. Moderna ya. Oke. Pertanyaan Terus pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari keluarga Pasaribu. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah ada dampak vaksinasi ini bagi wanita yang sedang hamil atau program hamil? Vaksinasi untuk hamil. Setahu saya kalau hamil itu harus melalui screening ya. Setahu saya harus screening gitu ya oleh tim kesehatan. Kalau memang bisa maka dia bisa divaksin gitu ya. Oke. Saya yang harus hati-hati untuk vaksin ialah satu hipertensi yang tidak terkontrol. Kedua ialah gula darah yang tidak terkontrol. HbA1c di atas 7,5 ya. Ketiga ialah kalau ada masalah di kelenjar gondok, hipertiroid. Tiroid gitu ya. Jantung juga mungkin ya, Dok ya?
Ya, keempat ialah apakah ada riwayat serangan jantung dan sebagainya. Kelima, apakah dia ada menderita kanker dan sebagainya gitu. Oke. Baik, terima kasih dok. Ini pertanyaan selanjutnya. Dari namanya sama dengan saya ini, Peggy Hutapea. Dokter, untuk pasien yang isoman selama 14 hari, masa kritisnya pada hari keberapa? Kalau kita bicara masa kritis itu dia yang disebut dengan masa kritis ialah terjadi peningkatan yang kita sebut dengan badai sitokin. Badai sitokin gitu ya. Maka dia terjadi reaksi inflamasi yang hebat, kemudian mengakibatkan orang sakit gitu. Nah, badai sitokin ini umumnya dia itu mulai timbul hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 gitu. Oke. Ke-7, ke-8 gitu. Oke, 5, 6, 7, 8 ya. Dia itu timbul, gejala pertama hanya seperti gejala mah, batuk dan sebagainya, tapi gejala inflamasi itu dia biasa timbul mulai pada hari ke-5, 6, 7, 8 gitu. Oh, oke. 5, 6, 7, 8 ya. Oleh karena itu kita dalam merawat pun kita harus lewati fase ini dulu gitu. Sampai kita bahwa tidak ada badai sitokin. Kemudian ya, ada studi dari Singapura. Setelah hari ke-8, ke-9, ke-10, jumlah virus itu berkurang, baik dalam hal volume jumlah virus ataupun daya serangnya. Jadi umumnya kalau pasien baik-baik itu kita anggap dia itu tidak sudah lewat masa kritisnya itu pada hari ke-10 ke atas gitu. Itu sudah lebih stabil gitu ya. Dan dia bisa PCR-nya di hari keberapa tuh dok? Apa? Bisa PCR kalau dia udah nggak ada gejala lagi, kira-kira PCR-nya di hari keberapa yang isoman ini? PCR ulang? PCR tidak harus selalu dilakukan setelah 14 hari. Oke. Gitu ya. Kalau kami itu para dokter menilai pasien COVID itu yang paling utama dan terutama ialah kondisi pasien, kesehatan pasien, dia membaik atau memburuk gitu. Kemudian pemeriksaan PCR untuk kami hanya melihat bahwa aktivitasnya sudah mulai menurun dan sebagainya gitu. Kita juga banyak memulangkan pasien dengan PCR masih positif. Kita karena indikasi pulang udah bukan lagi PCR harus negatif sekarang ini. Oh gitu. Wah, ini baru nih, ilmu baru. Oh, jadi begitu ya, dok ya? Positif, tapi yang penting kondisi atau keadaan klinis pasien itu sudah sangat-sangat membaik. Kita menganggap yang disebut dengan badai sitokin tadi sudah periodenya nggak ada ya? Oke. Baru kita pulangkan gitu. Jadi kalau orang yang isoman, kecuali kalau peraturan kantor kan banyak karyawan. Oh iya. Kalau peraturan kantor. Kalau kantor bilang PCR harus negatif ya dicek lah. PCR. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau dia kondisinya udah baik dok, nggak usah PCR, nggak apa-apa, udah aman. Berarti dia udah bisa bebas bertemu keluarga. Kita anggap setelah 2 minggu, yang tadi saya katakan studi di Singapura itu, bahwa setelah 10 hari ke atas, kalau memang baik, jumlah virus berkurang, daya tularnya berkurang, dan akhirnya setelah 14 hari, kekuatan virus itu sudah istilahnya sudah jauh sekali menurun gitu. Jadi kita tidak takut lagi kalau setelah 14 hari, apa dia mau menular atau tidak gitu. Jadi bukan itu Allah. Seandainya di satu rumah yang ada isoman, kemudian keluarga yang lain kena COVID, itu belum tentu dari yang isoman ini. Itu kemungkinan dia dapat dari pada saat dia pernah keluar atau apa gitu. Gitu ya dok? Iya. Jadi jangan salah mengerti bahwa kalau dia sudah 14 hari masih positif, masih menular atau tidak. Karena kadang-kadang positif itu bisa positif oleh karena partikel-partikel virus yang sudah rusak, itu masih memberikan signal positif gitu.
Oh begitu. Baik, terima kasih. Ini dok, kita berlanjut dengan penanya berikutnya. Dari keluarga Panjaitan, penularannya katanya bisa melalui sepatu, rambut, dan pakaian. Apa benar nggak itu dok? Ya, tunggu dulu ya. Sebenarnya sih bukan sepatunya gitu. Misalnya kumannya sudah nempel di sepatu, sudah nempel di rambut. Jadi itu banyak orang sekarang pulang rumah sepatunya disemprot-semprot gitu. Dibersihkan ya, begitu pulang ya, sepatu. Ya. Bukan masalah sepatu, tapi kumannya sudah nempel. Iya, kuman itu bisa nempel di sepatu, di rambut gitu ya dok ya? Plastik, di meja. Di meja. Hanya memang kalau di insiden di meja katanya akhir-akhir ini mereka mengatakan rendah gitu. Tapi yang dia tertular ialah yang kena di tangan gitu. Nah kita kan pegang plastik, pegang macam-macam. Rambut, ya gitu. Oke. Jadi kalau di benda-benda begitu dia berapa lama hidupnya ini virusnya dok? Nah, itu sangat bervariasi. Yang saya dengar yang paling lama di plastik dia bisa 2, 3, 4 hari. Lama juga ya. Karena itu ada yang menganjurkan kalau ada plastik atau apa segera dibuang atau masih mau dipakai dijemur aja karena udara matahari, sinar matahari itu memperpendek usia kehidupannya si virus gitu. Oh oke. Baik dok, ini banyak pertanyaan jadi kita cepat-cepat aja ya dok ya. Ini ada yang mau bertanya dari Ibu Sri Wiratmi Sartana. Saya Ibu Sartana mau tanya Pak Dokter Edi, anak saya isoman sudah 5 hari tapi masih pusing-pusing saja. Berapa lama hilang pusing-pusing? Oh tadi sudah dijawab ya. Hari sampai hari ke-7, 8 ya. 7, 8, 9 itu masih kita anggap masih ada keluhannya. Tapi memang kalau kumannya mati pada hari ke-10, 11, 12 dia itu akan berkurang gejalanya. Akan berkurang. Baik, dok, ini ada seperti Donald Warren, dia antigennya negatif. Ini ada hari Jumat dia periksa antigen negatif, tapi hari Sabtunya demam dan hari Senin diperiksa positif. Bagaimana tuh dok? Ya, swab antigen itu kan pemeriksaan swab antigen tetap aja diambil dari hidung ya. Iya. Ya. Kalau negatif, kemungkinan negatif itu satu ialah teknik pengambilan yang kurang tepat. Bisa jadi. Kedua ialah mungkin jumlah populasi kuman yang ada di mukosa hidung itu masih belum cukup untuk memberikan signal positif gitu. Tapi itu dia positif, hari Seninnya positif ya. Maka secara peraturan menteri, swab antigen yang positif itu sebenarnya konfirmasi. Konfirmasi. Kalau lihat peraturan kementerian nomor berapa itu ya, bahwa swab antigen itu konfirmasi gitu. Kalau untuk bicara definitifnya gitu, orang kadangkala, terutama dokter-dokter juga, walaupun swab antigennya positif, dia kasih obat pulang rumah gitu. Rumah dia obat gitu. Tetapi ada yang mau dari swab antigen kalau dia positif tingkatkan ke pemeriksaan PCR. Gitu. Baik, dok. Ini ada pertanyaan. Ini bisa dijawab cepat juga, dok. Boleh tanya apa akibatnya kalau pasien COVID karena insulin gula darahnya drop ke 50? Ini dari Johanna. Setahu saya pasien COVID justru karena peradangan ada proses inflamasi, maka pada pasien-pasien COVID justru terjadi peningkatan gula darah gitu. Tanya Johanna, apakah dia minum obat-obat gula enggak? Karena biasanya pengalaman kami itu justru kadar gulanya naik gitu. Kalau itu mungkin dia sudah minum obat gula atau bagaimana saya nggak tahu gitu, atau gizinya ada beberapa pasien memang mual muntah sama sekali, dia nggak mau makan ya. Mungkin dari situ. Makan, ya. Tapi biasanya kalau orang tidak sakit gula
kalau orang tidak sakit gula, kalau dia masih muda, itu jarang sekali gulanya turun gitu ya. Karena cadangan tubuh untuk memproduksi gula masih cukup bagus gitu. Nah, jadi saya nggak tahu, kita harus tanya dulu, kita harus pastikan apakah dia ada sakit gula, Iya. apakah dia pernah minum obat gula dan sebagainya, apakah gizinya nafsu makannya turun dan sebagainya. Iya. Gitu. Terima kasih, Dok. Ini problem nggak nafsu makan rasa dingin. Nah, ini juga mungkin salah satu, ada flu juga suka seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Elizabeth Hutagalung. Dok, saya mau tanya, hari Senin yang lalu saya sakit menelan, suara hilang dan batuk. Tapi tidak ada panasnya. Saat ini masih batuk dan suara serak. Apakah ini tanda-tanda COVID? Nah, ini harus di swab aja mendingan ya. Saya bantu jawab, dokternya ini mendingan di swab aja. Karena gejalanya sangat variasi, sangat variasi. Dok, variasi. Kalau ini dari Handriani Gunawan, Dok, kalau hasil swab antigen positif masih perlu lanjut PCR nggak, Dok? Sebagian teman sejawat itu menganjurkan dilakukan dengan PCR. Ya? Tetapi ada beberapa teman sejawat juga, kalau dia nggak dirawat, cuma misalnya swab antigen positif, tapi dia gejalanya ringan, dia mau isoman di rumah, langsung dikasih obat gitu. Oh, oke. Nah, hanya memang kalau mau bicara lebih yakin pasiennya, itu memang sebaiknya di PCR ulang. Gitu. Lebih baik PCR ya, betul. Nah, tapi ini mutlak harus ya. Iya, tapi lebih baik, lebih akurat memang PCR ya. Itu menurut pengalaman saya juga mendengar beberapa teman-teman yang terpapar, mereka semua bilang lebih baik PCR. Agak mahal memang, tapi lebih akurat katanya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Setli Boyo. Saya sudah isoman 13 hari dan beberapa hari lalu indera penciuman kembali normal. Tapi saya ada GERD-nya, jadi sampai hari ini kadang merasa lemas, kadang merasa sehat. Yang jadi pertanyaan, apakah lemas karena virusnya masih ada? Dan saya menjadi gangguan tidur. Apa yang harus dilakukan, Dok? Terima kasih. Nah, sebenarnya kalau dia lemas itu mungkin virusnya dia sudah rusak ya, gitu. Dia sudah rusak gitu karena banyak studi yang mengatakan bahwa setelah hari ke-10 umumnya virus itu dia akan mengalami kerusakan gitu ya. Joko mohon di mute biar nggak mengganggu yang buka itu kamera apa suaranya ya. Silakan, Dok. Ya. Jadi bagaimana? Ya, jadi sudah ya jawabannya. Mungkin yang dia lemas-lemas itu mungkin virusnya kenapa tadi, Dok? Memang banyak orang itu kan akibat daripada virus kan terjadi proses inflamasi di badan. Inflamasi. Inflamasi ini bisa mengakibatkan orang lemas gitu. Kedua, orang lemas karena faktor makanannya, kebiasaan makannya itu sering berubah total pada pada pasien COVID pada hari pertama sampai hari ketiga keempat itu banyak juga yang didominasi selain batuk ya, banyak didominasi oleh mual sampai muntah dan sebagainya, yang akhirnya mengurangi nafsu makan, mengurangi makanan, dan itu juga bisa mengakibatkan kelemahan gitu. Oh, oke. Itu kelemahan karena inflamasi bisa. Karena itu ya, baik. Selanjutnya dari Teddy Suryatmaja, sore Dok, obat-obatan atau vitamin apa aja yang diminum selama isoman dan berapa lama? Untuk vitamin yang dianjurkan ialah vitamin C, vitamin D, dengan zinc ya. Baru beberapa obat lain seperti ada astin ya, itu golongan astaxanthin, itu juga dikatakan bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh ataupun menangkal efek daripada COVID ini gitu. Tapi yang kita gunakan itu vitamin D, vitamin C, dan zinc. Itu yang kita gunakan tiap hari. Iya, baik. Secara kan belum ada ya obat yang sesungguhnya. Dari Kyle, sore Dok, lebih baik mencuci tangan atau menggunakan alkohol?
Eh, Kalau segi kepraktisan pakai alkohol. Oh Karena ya? kan kalau cuci kan alkohol itu kan kita kan bisa bawa kan, praktis kan, ada di tas. Tinggal semprot-semprot gitu ya, Dok? Kalau cuci tangan kita harus cari apa ya, harus cari wastafel gitu. Iya. Tapi Dan kalau ada wastafel lebih baik wastafel mungkin ya, Dok, ya pakai sabun iya, ya. kalau Ya. di rumah ada wastafel, nggak usah pakai alkohol gitu. Ya, oke. Karena deterjen itu ternyata bisa merusak struktur daripada virus. Virus ya. Baik. Aja sabun gitu. Oke, selanjutnya Dok dari Judy Victory Immanuela. Selamat sore Dok. Dulu setahu saya virus itu hidup di benda hidup, kalau di benda mati tidak bisa hidup. Mengapa virus C19 berbeda ya Dok? Enggak, tidak seperti itu. Banyak virus yang hanya pada binatang, banyak virus yang ada hanya pada tumbuh-tumbuhan dan mereka tidak bisa kontak atau tidak bisa menyebabkan penyakit pada manusia gitu. Cuma COVID ini dia itu mempunyai kita sebut dengan reservoir. Reservoir itu ialah sebelum ke manusia dia misalnya ke binatang. Sampai dulu ada teori awal mengatakan dari kelelawar, kelelawar semacam itulah yang bisa mengakibatkan, yang bisa membawa COVID, kemudian COVID ini bisa menular kepada manusia. Virus memang bisa kena ke manusia. Banyak virus di tumbuh-tumbuhan, di binatang itu tidak bisa menularkan kepada manusia gitu. Tapi khusus untuk COVID dia ada reservoirnya gitu. Oh, oke. Akhirnya kena kepada manusia, bisa kena gitu. Oh, oke. Baik. Kemudian ini saya baca secara cepat karena waktu, ini masih ada 19 pertanyaan. Ini dari keluarga B Pasaribu, dokter apakah bisa dibagikan kepada kami obat yang harus dikonsumsi oleh orang yang terdeteksi COVID? Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh dokter ya. Kita lanjut. Ini dari Kiki Sumendap. Apakah vaksin seperti Pfizer, Johnson, Moderna, dan lain-lain lebih efektif dari Sinovac, mengingat mereka bisa tanpa masker nonton bola? Apakah perlu tes antibodi setelah vaksin? Karena ada yang tidak terbentuk antibodinya setelah vaksin. Oke, pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab oleh dokter. Nah, untuk tes antibodi, silakan dok. Memang diklaim bahwa Sinovac itu hanya efektif ampuh untuk 67%. 67%. Sedangkan Pfizer, Moderna dan sebagainya itu mereka bisa mengklaim 80 sampai 90%. Atau tidak data ini ya kita bisa tanya masing-masing kepada perusahaan obatnya gitu ya. Kalau dari segi keampuhan itu memang ada tingkat-tingkat perbedaan setiap vaksin gitu. Oke, baik. Ini nanti untuk vaksin-vaksin tingkat perbedaan nanti sahabat depan akan dibahas oleh Dr. Grace. Jadi pastikan nanti ikut dan bertanya ya, karena Dr. Grace ada di laboratorium. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dian Adriana. Selamat sore dok, apakah city value rendah hasil PCR berpengaruh untuk penularan? Dan berapa normal city value seharusnya? City value normal seharusnya di atas 40, artinya negatif. Gitu. Oh, oke. Kalau 35 tuh enggak ya? Belum ya, dok? Apa? 35 enggak termasuk normal ya? Tidak termasuk normal, itu kan positif. Cuma itu positif ya. Secara klinisnya biasa pasien dengan 35 itu udah lebih baik, jauh lebih baik gitu. Iya, kan ada beberapa yang 35 boleh pulang katanya. 25 pun kita pulangkan. Tadi kan saya katakan kita menggunakan sekarang ini sudah tidak bersandar pada CT. Tapi pada klinis pasien itu yang paling utama. Itu yang utama ya. Baik, dokter bolehkah pasien isoman diberi dexamethasone? Biasa kita berikan dexamethasone hanya untuk pasien-pasien dengan sesak napas. Oke. Cuma pasang oksigen kita kasih dexamethasone. Ya. Berarti nggak semua. Baik. Dari keluarga Panjaitan kembali, dok, suami saya kena COVID bulan Januari yang lalu. Sampai sekarang masih lemas dan suka keringat dingin. Tapi PCR-nya sudah negatif. Apakah itu karena kena COVID? Kami sudah check up, hasilnya bagus.
Berarti bagus. Kalau PCR sudah negatif berarti bukan. Berarti bukan ya. Oke. Kita harus cari penyebab yang lain. Ya. Kita harus cari penyebab yang lain apa gitu. Baik. Sore dok, anak kami Ryan positif dengan antigen, hanya batuk dan GERD. Ini dari Grace Pengilatan. Jadi maksudnya apa nih? Ya, maksudnya mungkin apa perlu diobatin atau tidak. Tadi kan saya katakan ada. Sudah dijawab ya sama dokter tadi ya. Ya, hanya dengan swab antigen positif dia itu mengobati dan dianjurkan dirawat di rumah gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Sidebang. Mau tanya dok, 14 hari dihitung sejak kapan dan berapa lama timbul gejala setelah kontak dengan orang yang terpapar dengan COVID? Kita anggap itu sejak pulang. Oh, oke. Kalau dia dirawat di rumah sakit itu kami mengusulkan setelah pulang 14 hari lagi gitu. Oke. Kalau dia cuma dirawat jalan, dimulai kapan? Sejak hasil labnya positif gitu. Sejak hasil labnya ya. Oke. Yeah. Baik, selanjutnya dari Bapak Leo Mulyadi. Dokter, apakah ada obat untuk pencegahan dan pengobatan COVID? Nah, tadi pengobatan sudah dikasih tahu oleh dokter. Nah, sekarang pencegahannya ada nggak, dok? Oh iya, banyak dong. Hidup sehat ya. Hidup sehat. Hidup sehat, 5M. Ya. Jadi kita harus pilih makanan-makanan yang dapat meningkatkan sistem antibodi kita. Antibodi, gitu. Ya. Itu pencegahan yang paling efektif. Ya, ini semakin banyak pertanyaan dok. Nah, jadi kita secara cepat, mohon maaf ya, saya baca cepat. Ini dari Lenda Sondak. Sore dok, kalau batuknya hebat, pakai obat apa ya? Karena adik saya positif dan gejalanya hanya batuk. Ya, kita bisa kasih obat batuk untuk pengencer dahak satu. Kedua, kalau pasiennya batuk kering, kita biasanya mengobati dengan obat antitusif ya untuk menekan batuknya gitu. Oke. Dan biasa kalau batuk itu diakibatkan oleh misalnya sistem alergik di badan, kita kasih antihistamin juga untuk meredakan batuknya gitu. Iya, baik. Gantung apa gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan direct dari LNM. Apakah COVID-19 bersifat airborne? Sampai sekarang memang itu debat ya. Ada yang bilang itu droplet, ada yang bilang airborne. Tapi prinsipnya begini, diameter virus. Kan kalau COVID itu kalau nggak salah 20 mikron ke atas ya. Jadi kalau 20 mikron ke atas itu biasanya droplets gitu. Dia jadi airborne kalau diameternya itu di bawah 10. Maka itu airborne. Jadi tergantung juga diameter daripada kuman gitu ya, daripada virusnya. Kalau 10 sampai 20 itu ya 50-50 gitu. Bisa airborne, bisa droplet gitu. Tapi kalau diameter 20 mikron ke atas itu pada umumnya droplet. Di bawah 10 itu pada umumnya airborne. Oh, di bawah 10 airborne. Oke. Iya. Oke. Baik dok, ini satu lagi dari Ibu Grace. Sore dok, saya Bu Grace, anak saya Ryan 35 tahun positif yang tadi ya antigen. Dia putus-putus nih dia nulisnya. Saya bawa ke rumah untuk isoman. Saya dan suami lansia dan ada komorbid. Yang dirasa anak sekarang hanya batuk dan GERD. Apa yang harus saya lakukan? Karena kami memang kontak fisik dan keluar masuk rumah sakit kemarin. Tadi pagi kami di antigen negatif dan disuruh 4-5 hari kembali lagi untuk antigen. Jadi saya katakan kan seorang isoman kalau ada orang di rumah maka dia ditetapkan harus tinggal di dalam rumah. Iya, harus sendiri ya, kamar sendiri, alat masak sendiri ya. Orang-orang di dalam itu harus menjaga jarak gitu kalau tinggal di satu rumah gitu ya. Iya. Pinter-pinter lah menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya gitu. Karena tidak ada tempat lain untuk kita isoman kecuali cuma di rumah kan. Kalau gejalanya itu ya minum aja obat batuk dengan obat mah, obat mual dan sebagainya itu bisa diminum selama di rumah. Baik. Ini dari Benny S. Apa benar ivermectin obat corona? Diselidiki bahwa ivermectin itu
kemudian obat cacing. Iya. Itu obat cacing. Tetapi ada studi yang mereka mendapat bahwa efek daripada ivermectin itu ialah mencegah virus Berkembang, ya. masuk ke dalam inti sel. Oh. Jadi walaupun virus ada dalam sel, dia cuma berada di sitoplasmanya. Dia nggak bisa masuk ke dalam inti sel. Artinya dia tidak bisa berkembang biak. Virus COVID tidak bisa berkembang biak. Dia kalau dia masuk ke dalam sel, kemudian masuk ke dalam inti sel. Di dalam inti sel baru dia bisa membelah diri menjadi banyak. Nah, ivermectin itu mencegah jangan sampai virus COVID ini masuk ke dalam inti sel. Itu teori yang dikembangkan oleh beberapa penelitian gitu. Saya baca dan dengar itu dari penelitian dari satu di Amerika, kedua di India kali, di India kalau tidak salah. Tapi seberapa jauh manfaatnya kita tidak tahu. Kita tunggu aja kalau WHO atau Depkes kita mengizinkan pakai ivermectin, ya kita pakai gitu ya. Tapi memang ada studi-studi yang hasilnya positif gitu. Iya. Baik. Iya, Dok. Dan saya pengalaman, Dok, kasih ivermectin ke banyak orang yang COVID dan banyak yang sembuh, Dok. Ya, karena jadi virusnya tidak bisa membelah diri gitu. Tidak bisa berkembang biak di dalam ya, jadi lekas sembuh. Dan bagus juga untuk pencegahan. Baik, pertanyaan berikutnya ya, Dok, dari Stan Triwandono. Dokter Edi, apakah antibodi yang ditanyakan oleh Ibu Kiki bahwa antibodi yang baik di atas 40, apakah yang sudah pernah terpapar COVID dan sembuh berarti antibodinya sudah lebih tinggi dari 40? Pengertian tadi sebenarnya bukan antibodi yang 40, CT tadi ya. Cycle threshold ya. Jadi setiap kali satu putaran, 2 putaran, 3 putaran, sampai 40 putaran dia nggak bisa deteksi kumannya, maka kita katakan negatif. Tapi kalau dia 1 kali putar, baru 10 kali putar dia bisa deteksi, maka dia CT-nya 10 misalnya. Itu bukan berhubungan antibodi. Oke. Ini dari Leonard Situmorang. Apakah sama kualitas obat batuk sirup dengan pil? Terima kasih. Tergantung dosisnya. Kalau dosisnya sama, maka kualitasnya sama. Tapi pada umumnya, sirup itu dosisnya lebih rendah daripada pil. Di pil itu umumnya lebih tinggi daripada sirup gitu. Jadi otomatis efektivitasnya lebih tinggi yang pakai sirup. Yang pakai pil. Ya. Gitu. Ya berarti berarti kalau sirup boleh aja misalnya dia tambah jadi 2 sendok gitu ya, Dok. Ya. Boleh ya? Boleh. Ya, udah mau jadi dokter nih saya. Baik, berikutnya dari Welly. Oke. Sore, Dok, kalau seseorang sudah kena COVID dan sudah sembuh, apakah imunnya sudah terbentuk dan apakah perlu divaksin? Secara umumnya akan timbul kekebalan setelah terinfeksi COVID gitu. Hanya berapa lamanya kita masih belum ada data gitu. Ada yang mengatakan kekebalan itu 3 bulan. Iya. 4 bulan. Oleh karena itu orang yang sudah COVID, yang sudah terinfeksi COVID, kalau dia mau vaksinasi tunggu 3-4 bulan baru dia boleh divaksinasi. Oh, gitu ya, Dok ya. Baik. Selanjutnya John Markus. Sore, Dok, mau bertanya, ketika kita sudah selesai isolasi mandiri 14 hari tanpa gejala, apakah kita perlu swab antigen kembali karena kita sudah mendapatkan surat sehat dari dokter? Karena dokternya mengatakan tidak perlu antigen kembali. Baik, ini sudah dijawab tadi oleh Dokter Edi ya. Kalau peraturan kantor kan? Kalau peraturan kantor yang memerlukan surat menyatakan sudah negatif, boleh periksa. Tapi kalau tidak ya nggak usah gitu kan, Dok ya. Baik. Selanjutnya Budiman. Mohon bertanya, saya demam, kemudian ke rumah sakit, tapi disuruh pulang karena belum 3 hari demam. Tapi saya inisiatif tes antigen dan positif. Saya disuruh isoman, diberikan obat kodein, Eziguard Forte, sama antibiotik 5 hari. Saya tidak disarankan PCR swab. Apakah saya perlu PCR swab
apa saya sudah betul-betul COVID berdasarkan tes antigen tanpa swab? Berapa lama saya harus isoman di rumah dan kapan saya harus tes COVID lagi? Ini tadi sepertinya juga sudah dijawab. 14 hari ya, isoman 14 hari. Kalau peraturan menteri sebenarnya swab antigen itu konfirmasi, tapi beberapa teman masih lebih baik kalau dilakukan PCR gitu, lebih definitif gitu ya. Ya, lebih apa ya? Lebih nyaman lah, lebih kita rasa tenang kalau sudah PCR ya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya. Kembali dari Stan Triwandono. Kami periksa antibodi dan hasilnya disebut imunoserologi anti SARS-CoV-2 kuantitatif. Jadi apakah ini artinya antibodi? Iya, itu. Betul. Itu antibodi ya? Iya. Kalau bilang kuantitatif harusnya ada angkanya gitu. Iya, ada angkanya. Nah, kemudian Robert Polii. Selamat sahabat dokter, apakah orang yang positif COVID dan dia perokok, apakah asap rokoknya bisa menularkan? Wah, ini pertanyaan menarik. Saya belum pernah baca, ini pertanyaan menarik, tapi saya belum pernah baca bahwa asap rokok itu membawa kuman COVID gitu. Nanti saya cari tahu, nanti kalau sudah tahu nanti saya akan jawab. Iya. Hanya saya tahu, seorang perokok apabila kena COVID maka gejalanya lebih berat. Gitu. Lebih berat ya? Iya. Yang lalu pernah dibahas juga, dia punya paru-parunya beda sekali. Beda. Baik, selanjutnya dari keluarga Kumendong Solak. Selamat malam dokter, apakah kalau ada penyakit bawaan tetap harus divaksin? Tadi sudah dijawab nih rasanya ya dok? Ya, sudah. Ya. Kalau untuk diabetes tidak terkontrol, hipertensi tinggi, hipertiroid, kelainan darah, cancer dan sebagainya itu biasanya jangan dulu gitu. Jangan dulu ya. Baik. Kalau sudah terkontrol semua bisa gitu. Baik. Dari Radian, dok, mana yang lebih baik menggunakan tes antigen usap atau dengan sampel air liur? Nah, ini juga baru nih pertanyaannya. Kalau saya sih pakai swab aja. Pakai swab. Harus hidung kiri, hidung kanan. Kemudian biasa dari mulut juga di swab gitu. Itu swab PCR ya? Ya. Baru masuk lagi pertanyaan dari Lexi Dimpudus. Dokter Edi, kalau sudah divaksin beberapa bulan, apakah saya bisa divaksin lagi dengan vaksin merek lain? Nah, ini boleh juga nih, bagus nih pertanyaannya. Ya, setahu saya bahwa vaksinasi yang dianjurkan pemerintah baru 2 kali. Ya, mereka belum ada data setelah vaksin 2 kali berapa tinggi antibodi yang dihasilkan oleh vaksin gitu. Saya belum bisa menjawab itu apa bisa divaksin lagi. Tunggu setelah 2 kali. Kalau vaksin pertama boleh vaksin kedua, tapi setelah kedua kali kita tunggu program dari pemerintah bagaimana gitu. Iya, apa kata pemerintah ya dok ya? Baik. Baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan 1, 2 pertanyaan. Wow, namanya manusia biasa. Sore dok, ibu saya sudah positif sejak 1 minggu lalu dan selama 1 minggu ini isoman di rumah, tapi siang tadi ibu saya harus masuk rumah sakit karena oksigen dalam tubuhnya berkurang. Mohon dok, apa yang harus kami lakukan? Dari Frankie. Rasanya kalau oksigen yang berkurang kita sebut dengan satu keadaan desaturasi. Desaturasi. Artinya kekurangan oksigen untuk mensaturasi darah gitu. Dan hal ini sangat berbahaya. Jadi saya usulkan dirawat di rumah sakit gitu. Iya. Baik, ini ada dari Alfrida. Dok, saya baru swab tadi pagi dan hasilnya positif padahal saya sudah vaksin 1 dan 2 di bulan Maret kemarin. Saat ini saya merasa meriang, tenggorokan sakit, dan badan ngilu semua. Mohon saya dikasih tahu dok, obat apa yang harus saya minum? Tadi saya dikasih klinik obat Harsen, Carbidu, Sequalin, dan Asitromisin. Terima kasih. Asitromisin itu untuk antibiotik ya? Antibiotik ya, tapi yang lain itu sepertinya antioksidan gitu. Jadi tujuannya supaya meningkatkan daya tahan tubuh ya.
menekan proses inflamasi, meningkatkan sistem imun di badan gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Ada yang lain walaupun isoman ya, tapi mereka kasih juga antivirus seperti oseltamivir ya. Ya, Mereka kasih kepada pasien atau Avigan gitu ya. Mereka kasih walaupun baru swab antigen positif. Oke. Gitu ya. Itu semua tujuannya supaya virus tidak cepat berkembang atau rusak. Oke, baik. Dari Imelda Kak, Dok, jika sudah vaksin dosis 1 kemudian terkena COVID, apakah boleh dilanjut vaksin 2 sesuai jadwal? Kalau tidak, apakah saya perlu divaksin ulang? Nah, udah nggak ada gunanya gitu. Itu udah kan nggak ada gunanya ya. Vaksin kan tujuannya untuk meningkatkan daya tahan imun kan. Dengan kita terinfeksi COVID, itu juga sudah meningkatkan daya tahan imun kita gitu. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan, Dok. Apa benar, Dok, bahwa COVID sebelumnya mematikan untuk orang tua usia 60-an, tapi sekarang menyerang usia muda, bahkan anak-anak? Nah, dokter jawabnya sebentar. Kita akan ikuti satu pesan-pesan kesehatan untuk acara hari Minggu pagi, bahwa kita harus menjaga tubuh kita sehat. Silakan, Daniel. Biar Dokter Edi bernafas dulu. Daniel, silakan, boleh diputar teasernya. Baik, kalau belum, kita akan lanjut. Daniel Sitompul, apakah bisa diputar sekarang? Ya, Daniel boleh diputar sekarang untuk teasernya. Mungkin Pak Joko mesti kasih jadi co-host ya, Daniel Sitompul. Baik, sambil menunggu Daniel Sitompul, Dok, ini ada tambahan lagi dari Ibu Stan Triwandono. Menyambung pertanyaan dia sebelumnya. Jadi jumlah antibodi harus mencapai berapa, Dok? Tunggu, di-unmute dulu, Dok. Dokter Edi belum di-unmute. Di-unmute dulu, Dokter Edi. Lagi bermasalah, Mas. Sudah. Oke. Ya. Apa pertanyaannya? Tadi jadi sambungan dari pertanyaan Stan Triwandono tadi. Ya. Jadi jumlah antibodi harus mencapai berapa, Dok? Kita tidak mengukur kadar antibodi itu berapa ya, kecuali kalau pasien yang divaksinasi, kita mau lihat kenaikan titer antibodinya berapa gitu. Jadi kita tidak mengukur secara rutin untuk jumlah antibodi gitu. Antibodi. Ya. Yang paling penting ialah keluhan pasien itu sendiri gitu ya. Iya, kalau lebih berat, lebih apa ya, itu harus ditangani gitu. Betul. Baik. Jadi yang dilihat adalah kondisi pasien ya. Hasil laboratorium kadang belum terlalu ya. Ya, ini ada pertanyaan tapi nggak ada namanya. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi, Dok, yang bahwa apa benar, Dok, bahwa COVID sebelumnya itu mematikan untuk usia 60-an ya, tetapi sekarang kena justru kepada orang muda dan anak-anak. Nah, bagaimana, Dok? Kita memakai statement bahwa orang usia tua itu beresiko untuk mendapat COVID yang berat, gitu ya. Karena satu, daya tahan sistem daya tahan tubuh orang yang tua itu biasanya tidak seperti orang muda. Kedua ialah mungkin dia sudah dengan ada komorbid, diabetes, jantung dan darah tinggi ya, yang mempengaruhi. Jadi itu pada orang tua. Namun faktanya sekarang ialah yang meninggal juga memang orang muda banyak juga gitu ya.
Iya kan? Iya, justru anak-anak malah sekarang banyak, Dok. Ya, kalau anak-anak memang kalau dulu memang masih belum jelas karena teori awal mengatakan bahwa pada anak-anak itu biasanya lebih ringan karena reseptor yang namanya ACE reseptor, ACE reseptor, angioconverting enzyme reseptor di tubuh anak-anak itu masih belum maksimal di produksi gitu. Sedangkan virus masuk ke dalam tubuh melalui reseptor angiotensin converting enzyme ACE gitu. Jadi kalau mau jadi kenapa dulu anak-anak dapat tapi ringan gitu. Nah, sekarang anak-anak meningkat dia punya insiden kematian. Saya juga dengar itu. Berarti yang diragukan ialah ini mutasi virusnya sudah lebih kuat gitu sampai anak-anak. Jadi ini masalah mutasi virusnya sekarang ya, bukan soal dia karena umur atau apa, karena virusnya ini semakin ganas ya, Dok ya. Iya. Iya, ini ada pertanyaan tapi nggak ada nama. Mohon maaf kalau nggak ada nama, saya tidak bisa membacakan. Saya lanjut kepada pertanyaan dari Anggi. Dok, saya isoman karena antigen positif. Dan hari ini hari kelima hari obat sudah habis. Apakah saya harus ke rumah sakit lagi untuk minta obat? Kemudian apakah saat saya isoman, rumah saya aman untuk tetangga dan lingkungan sekitar atau harus disemprot berkala? Terima kasih. Saya sih tetap menganjurkan minum vitamin aja seperti yang saya katakan tadi, vitamin C, vitamin D, zinc dan sebagainya itu ya. Itu saya usulkan itu diminum terus selama 2 minggu gitu ya. Iya, selama 2 minggu ya. Baik. Kalau disemprot itu kan sudah ada program pemerintah ya. Yang dulu jalan-jalan pun disemprot di apa gitu ya. Itu ditanyakan aja kepada lurah setempat, kepada pemerintah setempat gitu ya. Saya nggak tahu kebijakannya bagaimana. Iya, bagaimana peraturan di sekeliling ya. Karena kalau isoman kan nggak keluar rumah itu sebetulnya aman. Nah, pertanyaan berikut nih, Dok, dari Jennifer. Dok, ivermectin Ivermectin apa bisa dikonsumsi anak usia 7 tahun? Kalau bisa berapa tablet ya? Nah, ini saya bantu jawab. Tadi dokter belum mendapatkan petunjuk persisnya. Tapi kalau dalam petunjuk di... Kita sudah tahu gitu ya. Kayaknya untuk anak-anak itu... Kayaknya nggak boleh, Dok. 7 tahun. 7 tahun ke atas, 10 tahun ke atas ya. Iya, 12 tahun ke atas kali kalau nggak salah ya. 12 tahun ke atas gitu. Nggak boleh 12 tahun ke bawah. Saya baca di petunjuknya sih. Nah, kemudian mohon maaf bagi mereka yang tidak memberikan nama, ini ada cuma bunga-bunga, nggak ada namanya, saya tidak bacakan ya. Ini dari Jennifer. Dok, untuk dewasa ada hipertensi, apa bisa konsumsi ivermectin? 2 tablet dilarutkan di air, apa bisa langsung diminum aja tabletnya sehari, diminum berapa kali? Waduh, ivermectin lagi. Kayaknya nggak dilarutkan di air deh, ini salah ya. Salah, dia tablet biasa. Boleh minum antihipertensi, boleh. Iya. Oke. Selanjutnya, Stevi Naibaho. Selamat sahabat, Dok. Dikatakan ahli paru dampak dari post-COVID bisa menyebabkan terserang asma. Bagaimana cara pencegahannya? Iya, memang dampak dari COVID itu sebagian paru-paru normal, sebagian itu mengalami fibrosis. Itu pengerasan jaringan-jaringan ya, sebagian mengalami itu. Dan kalau dia mengalami fibrosis, dia akan mengakibatkan gejala sesak dan lain-lainnya seperti asma gitu. Nah, hanya ini kan penyakit baru 1,5 tahun ya. Kalau sampai dia mengalami fibrosis, itu berapa lama apakah fibrosis ini akan menetap selamanya di paru-paru atau setelah 1, 2, 3 tahun dia akan balik lagi itu kita tinggal tunggu gitu. Nanti akan ada penelitiannya gitu. Tapi yang penting kalau sudah terjadi fibrosis, prinsipnya sih itu ya seperti orang TBC gitu ya. Orang TBC dia sembuh tapi paru-parunya sudah jadi fibrosis sampai sekali hilang gitu. Dan itu akan mengakibatkan gejala seperti asma, sesak, dan sebagainya gitu.
Iya, oke, baik. Ada 2 pertanyaan lagi, namun tadi saya sudah janji untuk teaser dari Hello Life. Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Ini acara besok hari. Bagi yang mau mengikuti, boleh ikut. Dok, ini karena waktunya sudah habis, pertanyaan semakin banyak. Saya akan bacakan. Wah, ini kebanyakan isoman. Isoman, tapi tadi sudah dijawab banyak isoman oleh dokter ya. Ya, ini semua isoman. Tapi saya, oke. Ini Dok, ini dari Nita ya, Nita Siagian. Dok, apakah bila sudah pernah COVID, lantas orang tersebut menjaga kesehatan, pola hidup serta makan dengan baik serta selalu mengikuti prokes dengan ketat? Apakah harus tetap divaksin? Sebab kan vaksin sendiri bukan menjamin tidak ada terjangkit COVID lagi. Tadi sudah dijawab dokter, tapi boleh singkat lah Dok. Silakan. Oh, masih tolong di-unmute, dokter. Dokter Edi, tolong di-unmute. Oh, Ya, oke. oke. Jadi gimana pertanyaannya? Dia pertanyaannya, apabila sudah pernah COVID, lantas dia orang tersebut menjaga kesehatan, pola makan, mengikuti prokes dengan ketat, apakah harus tetap divaksin? Sebab kan vaksin sendiri bukan menjamin tidak ada terjangkit COVID lagi. Ini sudah Ya, dijawab dokter sih. itu sudah dijawab ya. Ya. Biasa 3-4 bulan itu nggak Ya. boleh divaksin karena Nggak boleh sudah divaksin. Ya. Ya. Selanjutnya, keponakan dirawat di rumah sakit cukup parah. Kemarin rumah sakit suruh pulang sedangkan masih positif dan oksigen masih sekitar 92. Katanya isoman rumah saja dan keluarga tidak setuju. Mohon pengarahan. Wah, ini bahaya nih kalau keluarga nggak setuju. Iya. Setiap rumah sakit itu mempunyai kriteria kapan pasien dipulangkan dengan prediksi bahwa setelah dipulangkan dia akan aman gitu di rumah gitu ya. Saya percaya dokter-dokter yang merawat itu mungkin sudah melakukan analisa sampai boleh tinggal di rumah gitu. Iya. Tapi kami pernah memulangkan pasien dia masih sesak gitu. Kami suruh beli oksigen. Jadi dia pakai oksigen di rumah gitu. Dan menolong ya? Bisa menolong bisa gitu. Menolong ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Edi. Ini pertanyaan makin banyak, namun waktunya sudah habis. Saya mohon maaf bagi mereka yang tidak sempat saya bacakan pertanyaannya. Kita ketemu lagi minggu depan bersama Dokter Grace dan Dokter Edi Taliwongso 2 minggu lagi. Jadi bagi yang mau bertanya bisa hadir pada minggu depan. Nah, selanjutnya Dokter Edi saya mau mengucapkan terima kasih dan kita akan mendengarkan renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Geri Takarya. Terima kasih Dokter Edi. Iya, terima kasih. Kita akan mengikuti renungan tutup sahabat oleh Pendeta Geri Takarya. Silakan Pendeta Geri. Baik, selamat sore. Selamat sore, selamat sahabat. Selamat sahabat, di Filipina kami sudah tutup sahabat dan saudara-saudara menjelang tutup sahabat. Izinkan saya membawa renungan singkat untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya akan share screen. Baik, judul renungan kita sore ini adalah
Di mana engkau menempatkan pengharapanmu? Situasi pandemik membuat semua orang cemas, khawatir, dan hidup dalam ketidakpastian. Pada waktu pertama kali pandemik COVID-19 ini terjadi tahun lalu, semua orang melihat bahwa kita terbatas dalam banyak hal dan berharap segera semua boleh beres kembali dan kita melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tetapi berjalannya waktu, tidak ada kepastian. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dunia ini akan bersih dari virus COVID-19. Bahkan yang mengerikan seperti Dr. Edi katakan, virus ini terus berkembang. Dan Ibu Peggy sendiri katakan, tingkat penularannya semakin cepat dan berbahaya, lebih berbahaya daripada COVID sebelumnya. Yang saya mau bawa saudara pada saat ini adalah kemana kita menempatkan pengharapan kita dalam situasi seperti ini. Ada banyak orang mencoba menempatkan pengharapannya kepada banyak hal. Tetapi firman Tuhan sangat jelas saat Anda dan saya menghadapi situasi yang tidak pasti. Situasi yang penuh dengan seperti satu kegelapan di depan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita kemana Anda dan saya harus berharap. Ada dua model manusia di dunia ini. Manusia yang berharap kepada manusia sendiri atau kekuatan dirinya sendiri, dan manusia yang berharap kepada Allah. Alkitab adalah buku yang menceritakan dua model ini, mulai dari manusia diciptakan sampai nanti ketika dunia ini dipulihkan, ketika dunia ini dibersihkan. Alkitab menggambarkan dua model manusia ini. Kain adalah manusia yang mengharap kekuatan daripada manusia itu sendiri. Dia mencoba untuk beribadah menyenangkan hati Tuhan menurut cara dia. Sedangkan adiknya tidak. Dia mencoba melakukan ibadah menurut kehendak Allah. Lot, kita tahu Lot, dia lebih memandang kepada kehidupan dunia yang akan menyenangkan dirinya. Sedangkan Abraham, pamannya, lebih melihat apa yang Tuhan senangi. Raja Saul, raja pertama orang Israel, dia lebih memperhatikan bagian luar hidupnya. Sedangkan Daud lebih memperhatikan bagian dalam hidupnya, hubungannya dengan Tuhan. Saul lebih memperhatikan hubungannya dengan sesama manusia. Yudas, model dari orang yang berharap kepada manusia. Dia mendasarkan pertobatannya dengan cara yang tidak seperti Petrus. Pertobatan yang sejati. Nah, saudara-saudara, dua model ini akan terus ada sampai Yesus datang. Dua model ini sudah ada semenjak manusia jatuh dalam dosa. Dan yang paling banyak mengandalkan manusia adalah mayoritas dibandingkan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini lebih banyak mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Tapi mari kita baca buku Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Berbunyi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh dari Tuhan. Saya mengikuti pembicaraan yang disampaikan oleh Dr. Edi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
Tuhan minta kita berharap dan tidak mengandalkan manusia. Tuhan meminta kita dalam situasi ini mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nabi Yeremia berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan menjauh dari Tuhan." Dalam situasi seperti ini, saudara, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam ayat itu dikatakan, orang yang mengandalkan manusia seumpama seperti semak bulus, tidak mengalami datangnya keadaan baik, tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ada 3 hal kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia dan kekuatan diri kita dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita. Yang pertama, orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia akan memegang sesuatu yang sia-sia. Dia hanya memegang sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Manusia tidak punya kekuatan yang sangat hebat. Kalaupun dia punya pengetahuan, pengetahuan itu penting untuk kita dengarkan, tetapi pengetahuannya pun terbatas. Mazmur 127 ayat 1 katakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Artinya, ketika kita mengandalkan apapun yang kita miliki, maka kita akan menghadapi kesia-siaan. Ketika kita berpikir bahwa bahwa manusia mampu menyelamatkan diri kita dalam situasi yang tidak pasti, maka kita akan kecewa. Hal kedua, kenapa Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Karena mereka yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia pasti kecewa. Saudara baca kutipan di sebelah, orang yang paling engkau andalkan adalah orang yang paling berpotensi untuk mengecewakanmu. Yesaya 2 ayat 2 berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Hal ketiga, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia, berarti orang itu meremehkan Tuhan. Saudara-saudara, Galatia 6 ayat 7 berkata, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituai." Pertanyaan kembali kepada kita. Saat situasi tidak pasti, di mana engkau menaruh harapanmu? Kepada manusia, kepada dunia, atau kepada yang lain? Mari kita lihat dalam ayat itu selanjutnya. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Tapi ayat 7 dan ayat 8 mengatakan begini. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan." Lalu digambarkan bahwa orang-orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan airnya ke tepi batang air. Saudara lihat gambar di sebelah kanan. Pohon yang ada di dekat waduk atau danau atau sungai ini. Akarnya terjulur sampai ke tepi batang air. Dan apa yang terjadi kepada pohon yang katanya digambarkan ditanam dekat dengan air?
tidak pernah mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, ada 3 hal, 3 berkat yang diberikan oleh Tuhan pada waktu situasi tidak punya harapan. Ketika saudara melihat segala sesuatu gelap, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi ini. Dan Tuhan katakan, andalkan aku. Andalkan aku dalam situasi itu. Mari kita baca. Yang pertama, berkat pertama. Ayat itu katakan, hidup orang itu tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang selalu mendapatkan sumber makan untuk bertahan segar dan utuh. Saat saudara menghadapi situasi sulit hari ini, jam ini, bertelutlah, panggil nama Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau mengandalkan. Percayalah, Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu untuk menghadapi semua itu. Dan yang kedua, hidupnya tidak diliputi kekhawatiran. Ayat 8 bagian C, Yeremia 17 katakan, orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak pernah merasa khawatir akan hidupnya. Pandemik memang membuat semua kita khawatir. Orang yang kita lihat 2-3 hari lalu, 1 minggu yang lalu, dia bisa beristirahat 1 minggu berikutnya. Kadang-kadang membuat kita tawar hati. Manusiawi pendeta, kita hidup di dunia ini. Perhatikan ayat ini katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah merasa khawatir akan hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang akan memelihara dia di setiap saat. Dia tahu, tapi bukan sembrono. Karena ada Tuhan lalu dia sembrono. Seperti dokter katakan, dia tidak jaga kesehatan. Dia tidak pakai prokes semua yang diminta untuk dilakukan saat situasi pandemik. Tidak, itu kebablasan. Dia tidak khawatir, namun dia tetap ikuti aturan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Namun di saat yang sama, dia melakukan apa yang dia harus lakukan sebagai aturan yang harus diikut. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, berkat yang ketiga, hidupnya selalu menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu menghasilkan buah, baik buah-buah rohani maupun buah-buah jasmani. Saudara-saudara, ada banyak cerita-cerita yang menarik yang saya dengar ketika beberapa anak Tuhan terkena COVID-19 dan berada di rumah sakit, di lingkungan orang-orang yang bukan tidak percaya Tuhan, tetapi mereka terlalu khawatir dalam hidupnya. Dan orang-orang yang terkena COVID-19 namun percaya kepada Tuhan, mereka menunjukkan kekuatan kepada mereka. Mereka memberikan pertolongan di saat itu padahal mereka perlu ditolong. Mereka tidak egois. Mereka mendoakan orang yang sakit padahal mereka sendiri perlu didoakan. Dan mereka selalu memberikan kekuatan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Situasi yang sangat tidak menentu ini akan terlihat siapa yang tetap percaya dan siapa yang lebih besar kekhawatirannya. Jadi, saudara-saudaraku, mari andalkan Tuhan saat situasi tidak pasti. Raja Daud berkata, 3 kali kalimat ini dia sebutkan dalam buku Mazmur. Dia bilang begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Bukankah ini yang sedang dialami oleh banyak orang di dunia ini? Hidup merasa tertekan karena COVID bukan hanya menghantam secara fisik, tapi COVID menghantam ekonomi mereka. COVID menghantam mental mereka.
Raja Daud bilang, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa gelisah di dalam diriku?" Tapi dia tidak stop sampai di situ. Dia berkata, "Berharaplah, taruhlah pengharapanmu kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudara, saat engkau dan saya menghadapi situasi yang tidak pasti, dan ada pertanyaan di mana engkau menaruh harapan, berharaplah dan taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Saya bawa firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Luar biasa Pendeta. Terima kasih Pendeta Gary. Boleh sekalian doa berkat dan doakan nama-nama yang sudah kami sudah bikin summary-nya di chat Pendeta Gary. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Khalik pencipta, penebus dan penopang kami. Engkaulah yang mengizinkan kami ada di dunia ini. Bahkan sebelum kami lahir, Engkau sudah menyebut nama kami. Dan kami selalu percaya, jika Engkau mengizinkan kami ada di dunia ini, maka Engkau juga yang akan pelihara hidup kami. Engkau yang akan menjaga kami dan menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, selama kami mau mengandalkan Engkau. Saat ini kami berada dalam situasi yang tidak menentu. Dan ada banyak hal yang membuat kami tergoda untuk meragukan Engkau. Untuk meragukan kekuatan-Mu. Tapi kami percaya, apapun yang terjadi hari ini, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam negara kami, dan dalam dunia ini, itu semua atas seizin-Mu. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan selalu berada di pihak kami. Sebelum kami memasuki minggu bekerja, kami telah dinasehatkan untuk berharap saja kepada Tuhan. Siapapun kami yang ada di Zoom ini, kami harus menempatkan pengharapan kami hanya kepadamu. Karena hanya berharap kepadamu, kami tidak pernah kecewa. Berharap kepadamu, kami akan dikuatkan. Berharap kepadamu, kami juga akan mampu menguatkan orang lain yang mungkin saat ini tidak punya pengharapan. Berkati Dr. Edi yang telah menyampaikan nasihat-nasihat yang penting, dan semua dokter yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung dan yang ada dimanapun yang saat ini bekerja keras bersama para perawat, bersama dengan seluruh tenaga medis, menyerahkan seluruh pikiran tenaga mereka untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, jagai mereka. Malaikat yang suci selalu kawal mereka. Dan dijauhkanlah mereka dari segala hal yang tidak diinginkan. Ketika mereka ada di tengah pasien, biarlah mereka menjadi pemberi harapan dan membawa setiap pasien untuk memandang kepada Tuhan dan bukan memandang kepada diri mereka. Biarlah ketika mereka ada di mana saja, mereka menjadi terang bagi semua orang. Begitu juga dengan seluruh umat-umat Tuhan yang hadir. Tuhan, ajarkan kami untuk terus bergantung kepadamu. Kami tidak akan pernah menyesal. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini, sebelum hamba menutup doa ini, izinkanlah hamba-Mu mengangkatkan tangan, dan tangan-Mu yang tidak kelihatan itu
kiranya ada di atas seluruh kepala anak-anak Tuhan yang hadir. Saudaraku, jika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji, Ia akan mengangkat engkau dan memberkati engkau. Segala berkat-berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati keturunanmu, Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Tuhan akan memberkati dapurmu, tempat makananmu, dan segala usaha pekerjaan tanganmu. Meskipun dunia penuh dengan kesulitan, namun Tuhan akan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang, dan engkau sendiri tidak meminjam apa-apa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu, dan matanya akan terus mengawasi engkau. Dia tidak akan memberikan kepadamu penyakit seperti yang pernah Ia berikan kepada bangsa Mesir. Dan kalaupun engkau sakit, kalaupun keluargamu sakit, Ia berjanji, mereka yang selalu mengandalkan Tuhan, Ia akan menjadi penyembuhmu. Semua berkat ini akan menjadi bagianmu dan akan datang kepadamu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dan melakukan segala apa yang dikatakannya kepadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, menyertai engkau semua dan seisi rumahmu, dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pendeta, terima kasih. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Alvin Rantung sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberikan kata-kata bahagianya. Silakan Dr. Alvin. Dr. Alvin, apakah masih ada bersama-sama? Iya. Bisa dicari Dr. Alvin. Ada dok. Ya, mana Dr. Alvin ya? Iya, Dr. Alvin silahkan. Dan sambil menunggu Di-unmute dokter, di-unmute. Dokter masih... Oke, baik, terima kasih. Tadi saya nggak bisa mute sendiri. Kasihan, waduh, bahaya. Joko mesti bertanggung jawab katanya. Bahaya nih Pak Joko, bisa dapat kartu kuning nih besok. Baik, terima kasih. Selamat bekerja bagi kita semuanya dan masih selamat sahabat. Saya ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika yang ikut, jadi masih hari sahabat di sana. Biarlah berkat-berkat Tuhan oleh bagian kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Peggy Iskandar Rower yang selalu menjadi host kita dari sahabat ke sahabat. Tetap ini yang sementara sibuk dalam pelayanan tadi di ruangan isolasi. Dan Pendeta Jerita Karya. Walaupun dari Filipina, dia boleh membagikan kepada kita semuanya pengalaman firman Tuhan yang indah. Dan bagi kita semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini sampai malam hari ini, puji Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya apapun yang kita akan dapatkan melalui pengalaman kesatuan yang indah pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sehingga kita tetap sehat dan jadi berkat bagi orang lain ketika pandemi COVID masih berlangsung. Dan kita akan menjadi pembawa ketenangan dan sukacita bagi jiwa-jiwa. Dan mereka boleh mengenal Tuhan yang menjadi sumber penyembuh itu. Karena kami peduli Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Alvin dan kepada kita semua.
boleh unmute mengucapkan selamat minggu bekerja yang di Indonesia dan selamat sabat buat yang ada di Amerika. Oh, iya masih sabat yang di Amerika ya. Oke, terima kasih Dokter Alvin, terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Dokter Edi, terima kasih banyak Dok. Terima kasih semua. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Geri. Pendeta Geri, terima kasih banyak Pendeta Geri. Terima kasih. Firman-Nya sangat menguatkan Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Geri. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta Geri. Selamat minggu bekerja. Semoga sukses pendidikannya di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Taliwongso. Dokter Alvin. Semuanya. Dokter Edi sekali lagi terima kasih Dokter Edi Taliwongso ya. Terima kasih selalu. Jangan lupa Bapak Ibu atas pelayanannya setiap saat, setiap hari. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Buat Ibu Peggy ya, Ibu Ini orang menghadapi bekerja Peggy. Terima kasih selamat Bu Elvia. Sukses selalu, sukses selalu. Yang mau link ini nanti boleh ya.